semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua ya, kita pada malam hari ini bisa berkumpul di room Google Meet ya, pada malam hari ini yang insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah berikan pada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu maupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama menghadiri kajian kita pada malam hari ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa salat ringkan salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua termasuk dari umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua ya, alhamdulillah kita bisa bertemu ya di Google Meet pada malam hari ini. Ya, semoga kita doakan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan segala bentuk kebaikan, ya, dimudahkan cita-citanya, ya, dimudahkan segala bentuk urusan baik dunia maupun akhiratnya, ya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini membahas tentang apa ini? Bentar ya. Kemarin saya disuguhkan beberapa tema ya. Nah, kebetulan tema kali ini benar-benar relate banget nih sama kehidupan saya pribadi gitu ya. Allah tidak pernah salah menempatkanmu ya. Jadi mungkin saya mau kilas balik ya terkait pengalaman pribadi yang mungkin bisa menjadi motivasi ya. Mungkin tidak semua orang merasakannya, tapi paling tidak kisah perjalanan ini bisa menjadi pemacu ya buat teman-teman semua makin semangat dalam menjalankan hidupnya ya, terutama berbicara tentang takdir ya, tadi kan ditempatkan Allah tuh tidak salah menempatkan kita gitu ya dengan takdir kita yang saat ini gitu. Walaupun memang beberapa dari kita terkadang itu nggak terima dengan yang Allah berikan gitu ya, entah itu tentang pendidikan kita, tentang pola asuh kita gitu ya, pola asuh orang tua, kemudian kehidupan kita yang katanya anak tetangga itu sudah oke gitu ya, ternyata kita masih nggak oke misalnya gitu ya. Kan banyak ya di sini mungkin beberapa dari teman-teman yang sering dibanding-bandingin dengan anak tetangga gitu ya. Tapi pada dasar teman-teman semua, hal seperti itu memang wajar banget ya, wajar banget. Kenapa? Karena memang terkadang orang tua tuh ingin terbaik buat kita gitu ya. Nah, dulu ya saya itu pengen banget untuk kuliah di Maroko ya. Di Maroko itu dari kelas 5 MI ya. Bayangin itu 5 MI, kemudian 5 MI ya, kelas 6. Kemudian kelas 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini kurang lebih 8 tahun ya. Keinginan saya 8 tahun ini ingin sekali kuliah di Maroko dahulu tuh. Nah, singkatnya perjalanan sudah selesai dan harusnya tahun 2024 di bulan Oktober itu saya berangkat ke Maroko untuk kuliah di sana, ambil jurusan ilmu hadis. Nah, itu sudah di cover semua ya oleh pemerintah gitu ya, mulai dari pesawat, visa, kemudian biaya hidup di sana, kemudian apalagi tempat tinggal dan sebagainya, itu udah pokoknya tinggal bersih, kita tinggal berangkat ya. Cuman ada satu kalimat yang bikin saya kayak gitu ya. Saya nyampaikan kepada orang tua ya, Umi, ini aku keterima di Maroko itu buat kuliah di sana S1. Kata Umi, udah deh ya, nggak usah di Maroko, di UIN Lampung aja. Jadi kalau teman-teman tahu, saya ini asalnya dari Lampung ya. Kemudian saya merantau di sini di Bandung di S2. Jadi dulu saya benar-benar yang kayak sedikit kecewa, tapi mau gimana lagi gitu ya. Namanya juga orang tua, mungkin pengen yang terbaik buat kita, dan juga saya anak bungsu, jadi memang anak bungsu terkadang lebih terikat ya daripada anak-anak di atasnya gitu kan. Nah, singkat cerita, oke,
kalau begitu saya ikutin apa kata Umi kan. Cuman saya ngomong kayak ya udah S1 di Lampung, tapi nanti S2 di luar ya kata sana kan. Terus setelah itu awal-awal semester kayak berat banget karena kawan-kawan di pondok itu ada yang di luar negeri gitu ya, ada yang mungkin di kampus impiannya banget gitu ya. Tapi saya berusaha buat terima dan ya udah, semoga ini yang terbaik buat saya ke depannya gitu kan. Nah, banyak hal-hal, alhamdulillah ya teman-teman semua, ternyata ketika saya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua saya gitu, banyak hal-hal yang saya ambil ya, hal-hal manis yang saya dapatkan gitu. Yang pertama, sempat juga menjadi juara 1 di Duta Kampus di tahun 2022 pada saat itu. Kemudian jadi model Lampung, kemudian wakil Lampung ke Bali gitu. Kemudian saya juga jadi imam tetap di Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandar Lampung, kalau teman-teman tahu. Kemudian juga jadi apa lagi? Ya, banyaklah pokoknya. Ngisi kajian dan sebagainya gitu. Itu alhamdulillah Ramadan itu sering banget, tiap hari lah pokoknya ada aja ngisi kajian secara offline di sana tuh. Jadi memang banyak hal yang saya dapatkan dari sana ya. Jadi saya baru sadar di semester 6 ya, semester 6 itu saya udah mau akhir. Jadi kemarin saya tuh alhamdulillah dapat lulus di 3 tahun 2 bulan di S1-nya. Itu non skripsi. Jadi saya nggak pakai skripsi dulu tuh, memakai artikel jurnal ya. Nah, justru saya dapat pelajaran, ya juga ya, ternyata nggak buruk-buruk amat kok di Lampung gitu ya. Tapi saya janji, pokoknya di S2 nanti ini saya pengen di luar Lampung tuh ya. Singkatnya ya sudah selesai situ di Win Lampung, kita nunggu wisuda segala macam. Daftar awalnya saya tuh daftar beasiswa Indonesia Bangkit kalau teman-teman tahu. Nah, itu saya ngambil formasi S2 di UI, UGM, sama UNER. Sempat saya ngambil itu. Kemudian pada saat tes seleksi berkas ya ternyata nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Karena ijazahnya belum keluar. Nah, karena saya kemarin tuh pakai SKL, surat keterangan lulus gitu. Jadi ya saya sempat kayak ini pengen banget di sana gitu ya. Ini sudah singkatnya ikutlah konferensi kemarin itu kan, konferensi internasional itu wakilin Win Lampung ya. Konferensi nasional itu ada 4 negara, ada Indonesia, Ukraina, Malaysia sama Singapura. Nah, itu alhamdulillah di konferensi tersebut saya mendapatkan juara 2 kemarin tuh. Dan diterbitkan artikelnya kalau teman-teman tahu di Sinta 2 itu menjadi sebuah teori. Jadi kalau teman-teman lihat di bio Instagram saya itu penemu teori Asia, itu saya bikin teori di konferensi internasional itu. Nah, di situ kayak ternyata banyak ya yang diambil dari S1 di Lampung gitu ya, nggak yang buruk-buruk banget kok gitu ya. Kemudian masuk ke S2 gitu ya, singkatnya diterima ya di Win Bandung sekarang ini di jurusan hukum keluarga. Di sini saya banyak belajar ya teman-teman. Beberapa kali saya ikut konferensi internasional juga. Kemarin tuh di Depok ada 15 negara. Nah, itu kalau teman-teman nanti bisa kepoin di Instagram gitu ya. Itu saya ada bikin fikih ya, bidang fikih namanya fikih rokmi, fikih digital. Di situ saya rumuskan bersama kawan-kawan. Kemudian saya mencoba untuk kesempatan yang kedua gitu loh. Nah, singkatnya kemarin itu beberapa bulan yang lalu saya mencoba daftar lagi di UI. Nah, ternyata alhamdulillah lolos ya di UI itu, ngambil jurusan ilmu hukum. Nah, dari situ ternyata apa yang saya dulu tuh dambakan ya teman-teman, itu tuh kecapaian loh gitu. Ya mungkin belum semua, tapi sudah beberapa yang saya puas banget gitu. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini ya? Ternyata Allah itu ya, nggak nyalah loh, nggak salah nempatin kita di tempat saat ini gitu. Bisa jadi hal yang kita lakukan saat ini ya, itu adalah yang terbaik gitu, yang kita harus syukuri gitu ya. Gimana caranya syukurinnya? Nih ya, ini tips yang pasti bakal kepake sama teman-teman. Kalau kita mau mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun itu,
silahkan romantiskan di setiap nikmatnya. Ya, itu kuncinya. Meromantisasikan setiap nikmatnya. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya seperti ini. Misal teman-teman sederhana saja, habis ngerjain UTS ya, ujian tengah semester misalnya gitu. Kalian bakal reward ya. Rewardnya apa? Misalkan beli makanan yang kalian sukai gitu ya, atau kalian ke apalah tempat-tempat yang mungkin kalian nikmati gitu ya, yang kalian sukai. Kemudian kalian bikin story dengan caption yang bikin kalian tergugah gitu loh. Nah, hal sederhana tersebut teman-teman, itu bisa memacu keinginan kalian buat terus belajar, buat terus bersyukur gitu. Karena dengan begitu kadang ya kita berpikir bahwa orang-orang itu kok enak banget gitu ya. Orang-orang ini kok aku pengen yang kayak mereka gini, aku tuh pengen yang kayak kerja kayak mereka, aku pengen kuliah kayak mereka, aku pengen di posisi mereka gitu ya. Tapi percayalah gitu loh, kadang yang baik untuk kita itu belum cocok buat kita gitu loh ya. Jadi misal gini, misal kalau saya mikir, saya kesel banget sama orang tua, kenapa saya dulu nggak masuk ke Maroko bisa gitu ya, kenapa sih harus di Indonesia gitu loh. Nah, ternyata ya teman-teman, misal kalau saya di Maroko misalnya gitu ya, ini kita berhusnuzon mungkin ya, setelah kita mendapat pelajaran husnuzon bahwa mungkin kalau saya nanti di Maroko, saya nggak punya relasi seluas ini di Indonesia ya, saya nggak punya relasi di macam-macam daerah gitu ya. Jadi kemarin tuh sempat di UIN Lampung kan jadi delegasi KKN nasional ya. Itu ada sekitar 68 kampus Indonesia dan seluruh provinsi di Indonesia gitu. Nah, pusatnya di mana? Pusatnya di UIN Bandung kemarin tuh, di Kuningan. Nah, mungkin sini ada dari Kuningan. Itu saya ketemu sama kawan-kawan benar-benar dari Aceh sampai Papua itu ada. Jadi ternyata teman-teman, kalau misalkan saya di Maroko misalnya gitu ya, bisa jadi saya nggak punya relasi seluas ini gitu ya. Jadi ternyata yang terbaik itu yang seperti ini gitu ya. Jadi sekarang nih teman-teman semua, udahlah, nggak usah bertele-tele ya, nggak usah yang kayak kalau kalian ini tahu bahasa menggerutu ya, kayak apa bahasa menggerutu ya, mengeluh terus kerjaannya, saya pengen kayak gini, udah jalanin aja yang ada ya. Kadang ya teman-teman, orang yang keren, orang yang oke yang kita lihat selama ini, ternyata dia juga ada hal berat yang dia tanggung jawab gitu ya, yang dia pundaknya tuh berat gitu lah. Jadi kadang orang yang keren gitu ya, orang yang oke, orang yang pokoknya ya seperti itu ya, itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar juga gitu. Jadi kayak misalnya gini, sebutlah dia orang oke misalnya gitu ya, kita sebut orang oke gitu. Dia ini memiliki ilmu yang banyak gitu ya. Kalau apa beban dia? Beban dia adalah harus menyampaikan ilmu-ilmu dia terus menerus gitu loh, jangan sampai putus. Nah, dengan kita yang misalkan modelnya orang yang mageran gitu ya, itu nggak cocok gitu ya. Kayak aduh, saya mager lah mau gini segala macam gitu ya, saya mager buat kajian, saya mager buat segala macam, kan ilmu juga saya yang nyari, kenapa saya harus ngasih ke orang lain gitu ya. Saya bisa seperti itu. Maka ketika Allah berikan amanah berupa ilmu ya, berupa posisi ya, posisi kan artinya memang takdir ya, takdir yang Allah berikan kepada kita, ternyata semakin semakin keren takdir itu, maka semakin berat juga ya, semakin besar juga tanggung jawab yang orang yang itu miliki gitu. Maka sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur ya, dengan apa yang kita miliki saat ini, romantisasikan setiap hal yang kalian punya, yang kita punya, dengan cara apapun ya, nggak perlu yang harus berdalam tidak perlu ya, cukup dari hati ya. Mungkin di sini tidak yang semua dari pondok ya, nggak semua orang yang memang fasih dalam membaca kitab, nggak fasih dalam membaca Quran yang memang 30 juz hingganya dia sehari bisa 5 juz sekali merojaah, tidak gitu ya. Mungkin di sini masih ada yang terbata-bata dalam mengaji ya, masih ada yang kurang paham dengan kitab-kitab dan sebagainya ya. Maka dalam belajar ya, udah fokuskan dalam hati aja ya. Jadi selagi itu menurut kalian tuh baik ya, dan memiliki dasar,
maka pelajari saja gitu. Nggak perlu yang berdalam-dalam, nggak perlu lah. Mungkin saya bilang seperti ini karena memang kita memiliki background yang berbeda-beda, tapi kalau kalian mampu buat yang lebih mendalam lagi gitu ya, lebih fasih lagi, silakan saja. Tapi ingat ya, harus sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jangan sampai ketika kalian nanti memiliki target yang sangat tinggi, kemudian kapasitas teman-teman mungkin tidak memadai, ujung-ujungnya apa? Belajar Islam mah susah, malas lah, mending saya scroll TikTok, mending saya scroll Instagram, mending segala macam. Maka alhamdulillah ya, dari kajian ini kita bisa belajar untuk bisa lebih mudah ya, lebih mudah dalam belajar Al-Quran, lebih mudah dalam belajar Islam gitu. Jadi kan memang beberapa mungkin ya pada para penceramah yang sebelumnya ya, para pemateri sebelumnya mungkin memberikan materi yang ringan-ringan gitu loh. Bukan berarti mereka tidak paham, tapi ingin memberikan sebuah kemudahan kepada teman-teman semua. Belajar Islam itu bukan yang sulit ya, nggak harus yang fasih banget Al-Quran, tidak gitu loh. Siapapun bisa belajar Al-Quran, siapapun berhak untuk paham tentang Islam selagi dia mau dan terus berusaha gitu. Jadi itu sebagai pemantik ya teman-teman semua, sebagai pembuka. Jadi boleh teman-teman semua bertanya gitu ya, sharing pengen yang seperti apa gitu ya, bebas. Nanti mau bertanya tentang apapun, insya Allah saya jawab. Itu aja. Nanti kita mungkin misalkan ada waktu 40 menit ataupun tadi kan disampaikan nyampe 20-40 mungkin ya, jadi boleh sisa 18 menit kita sharing terkait apapun yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan. Untuk itu saya kembali kepada moderator. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.